Oh my god, dia nggak tahu kali ya sekarang kondisi maknya tuh kayak gimana. Oh, gue bener-bener nggak habis pikir dah. Oke, halo guys, jumpa lagi bersama saya Via Ferrari, masih di negeri Formosa yang super wow, super horror dan super amazing. Dunia yang super membagongkan buat saya. Oke, halo, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, seperti biasa di kesempatan kali ini aku akan membuat sebuah video baru, vlog baru dan sharing baru mengenai tentang kegiatan saya sehari-hari selama di Taiwan. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja ke TKP. Oke, check it out. Oke, seperti judul yang udah tertera di konten aku hari ini, yaitu mengenai tentang perdebatan aku dengan majikan gara-gara si nenek suruh pakai gigi palsu ya. Ini. Ah, mungkin bagi kalian semua teman-temanku yang ada di Taiwan juga pasti pernah berdebat dengan majikan karena gara-gara hal sepele yang mungkin tidak masuk akal dan mungkin kalian nggak bisa ngelakuin dan mungkin hal itu berat gitu ya. Gitu. Karena apa? Karena majikan nggak setiap saat sama pasien ya, karena setiap hari hanya kita yang berhadapan sama pasien, jadi seakan-akan majikan memang selalu ngatur ini dan itu. Memang itu haknya dia untuk mengatur kita karena kita sebagai pembantu, kita tuh sebagai bawahannya dan kita harus nuruti apa maunya dia gitu ya. Tapi secara nggak langsung apa yang diinginkan dia itu harus masuk akal dan harus bisa menjadi terbaik gitu ya. Oke, saya lanjut lagi karena tadi ada kesalahan teknis ya guys ya. Jadi kemarin itu majikan datang ke sini kan pas kan nenek habis dibawa pulang dari rumah sakit gitu ya. Jadi majikan datang, anaknya nenek yang perempuan itu bilang kalau nenek lebih bagus dipakein gigi palsu daripada kayak gini, dia nggak bisa ngunyah-ngunyah gitu kan. Gitu. Terus saya jawab, kalau dipakein gigi palsu otomatis saya kerepotan sekali untuk menyuapin dia karena posisi nenek ini lupa dan dia nggak ngerti apa yang saya bilang. Dia tuh kadang lupa makan, kadang ingat. Jadi posisinya saya kalau ngomong apa dia tuh udah nggak mudeng, udah nggak paham. Yang ada saya malah teriak-teriak, bikin emosi dan malah saya bikin darah tinggi. Karena keras apapun saya bilang dia nggak ngerti kalau mulut nggak dibuka atau nggak dicangap gitu kan, seperti itu gitu. Nah sekarang masalahnya kalau misalnya dia pakai gigi palsu, otomatis kan nungguin dia sampai buka mulut sendiri. Kalau misalkan dia saya tongkok mulutnya pakai sendok, misalkan suruh mangap saya paksa, otomatis gigi palsunya kan bakal copot, rontok semua di dalam, bisa-bisa nanti masuk ke dalam jadi masalah lagi, betul kan? Nah kalau dia nggak pakai gigi palsu, otomatis kan saya gampang untuk menyuapinya. Kalau dia misalnya nggak mau mangap, saya tinggal sundut aja giginya, mulutnya saya buka sendiri, saya masukin itu makanan. Nah dia tahu kalau itu lagi makan gitu ya. Jadi masalahnya sekarang itu dia tuh nggak normal, otaknya lupa. Kalau misalkan posisinya orangnya itu normal, masih inget, nggak masalah pakai gigi palsu. Dibilang, ayo makan, mangap, mulutnya dibuka, dia pasti tahu dan mulutnya buka gitu kan. Posisinya sekarang ini dia tuh lupa dan nggak ngerti kita ngomong apa. Sampai kita rambut kita beruban 3, dia nggak bakal ngerti kalau mulut nggak dibuka gitu ya. Tapi masalahnya di sini anaknya nggak mau ngerti, nggak paham gitu loh. Nah masalahnya anaknya di sini nggak pernah 1 kali 24 jam nungguin dia seperti apa kondisinya sekarang. Yang dia tahu kondisi nenek itu masih seperti yang kemarin-kemarin. Dia nggak paham bahwa kondisinya sekarang ini nggak seperti kemarin gitu ya. Nih saya aja ngevlog sambil nyuapin dia guys. Nyuapin dia dari jam 9 pagi sampai jam 11 ini belum selesai juga. Padahal saya nyuapin cuma 1 mangkok ini doang, 1 mangkok ya, 1 mangkok telur centan itu, telur dicen itu ya. Belum selesai sampai sekarang dalam keadaan gigi dilepas. Dikasih susu, susunya udah dimuntahin, dia nggak mau, mungkin bosen kali minum susu ya. Saya ganti dengan makanan yaitu telur saya cen ya. Terus saya kasih garam dikit, jadi mungkin ada rasa-rasanya gitu kan. Jadi sedikit-sedikit dia mau masuk makan. Karena yang dirasain cuma ngantuk terus. Nah posisi kalau dia dikasih gigi palsu, apa dia nggak, pas sayanya nggak kerepotan, saya masukin makanan nggak bisa dibuka, mulutnya nggak mau mangap ya,
Yang ada seperti saya bilang tadi, giginya malah copot semua yang di dalam satu tongkok. Pakai itu pelan-pelan pun juga tetap aja susah dia gitu loh, masalahnya seperti itu gitu. Oke, saya kadang-kadang juga heran dengan orang-orang sini ya. Mungkin ini juga dialami juga sama teman-teman saya sekarang yang berada di Taiwan gitu ya. Gini loh, maksudnya tuh udah sih, yang penting emaknya tuh mau makan baik-baik aja gitu kan, nggak usah terlalu gini, apa namanya, harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu gitu kan. Sekarang masalahnya kita itu yang ngurusin bukan mereka gitu kan. Jadi mereka tuh nggak tahu apa-apa dengan masalah permasalahannya yang tiap hari kita jalanin sama si pasien gitu loh ya. Kalau misalkan dia mau nggak pakai kita harus nurutin dia, tapi kita nggak sanggup, terus gimana coba ya kan. Kita juga pekerjaannya terbengkalai kan, ibaratnya nggak selesai gitu kan. Masalahnya yang jalanin kita bukan mereka gitu loh. Nah terus kemudian dia bilang nanti kalau nggak dikasih gigi palsu nanti nenek lupa makan, nggak bisa ngunyah-ngunyah, dia bakal lupa. Nah selama ini bukannya dia udah pelupa saya juga bukannya selama ini dia udah lupa, setiap hari juga udah lupa, setiap hari juga udah nggak inget sama sekali gitu kan. Apa sebelumnya emaknya itu ingat gitu kan, memang udah emaknya udah pikun dari dulu kan. Kenapa dia bilang nanti kalau nggak pakai gigi palsu dia lupa makan? Atau mah dari dulu juga dia udah lupa, kecuali kalau dia itu masih ingat gitu kan. Sudah bilang tadi nggak pak, maksudnya harus pakai gigi palsu nggak masa, karena ingatannya masih ada gitu kan, dia bisa ngunyah-ngunyah makanan gitu. Sekarang dia memang udah pikun banget gitu lah. Saya pikir pakai gigi palsu juga percuma, meoyong kan, buang-buang langfe lah, apa namanya, boros-borosin di apa namanya itu yang buat apa namanya itu nempelin giginya itu, boros-borosin juga kan seperti itu. Sebenarnya saya nggak mau nyempelin apa pendapat dia, apa maksudnya masukan dia apa. Saya selalu tampung dan saya pertimbangkan yang terbaik gitu ya. Tapi kalau masalah gigi ini saya rasa ini sangat menyulitkan saya gitu ya. Karena posisinya apa? Saya selalu ada 24 jam bersama dia gitu. Masalah sekarang apa nggak pakai gigi palsu aja makanya lama banget gitu kan. Apalagi misalnya dia tuh lupa makan tidur kan gitu. Apalagi pakai gigi palsu, sungguh-sungguh menyulitkan saya dalam melakukan aktivitas saya untuk merawat dia gitu loh, seperti itu. Jadi kesimpulannya saya tetap kekeh nggak mau pakai gigi palsu apapun yang terjadi gitu ya. Masalahnya menyulitkan saya. Saya juga udah bilang sama menantunya kemarin, juga menantunya nauin juga karena dia yang setiap hari ada di sini kan, dia tahu gimana saya kerja, gimana setiap harinya saya merawat nenek, dia tahu begitu susahnya sekarang ini ngasih dia makan gitu kan. Intinya susah banget gitu, berjam-jam harus apa namanya ngerawat dia, nyuapin dia tuh harus serba ekstra sabar gitu, nggak bisa buru-buru. Begitu disuapin dia nggak bisa nyerna, suapin dikit batuk, harus sabar, harus telaten ya. Dalam kondisi seperti ini perut kosong, nanti yang diserang yang lainnya, kekenyangan juga dia nggak bisa gitu kan. Intinya kemarin juga dokter udah bilang disarankan pakai apa namanya, pakai selang, tapi tetap kekeh nggak mau pakai selang. Begini akhirnya dia tetap aja makan dikit batuk, minum air putih juga batuk, makan apapun serba batuk. Yang ada isinya ngantuk karena di dalam tubuhnya itu, di dalam itu nggak bisa nyerna, susah gitu. Saya juga kadang-kadang heran, kadang-kadang juga saya nggak tahu kenapa anak perempuannya selalu menyulitkan saya dalam melakukan pekerjaan, selalu menuntut tapi dia nggak mau berbuat, nggak mau melakukan, menuntut seperti itu gitu ya. Dia nggak tahu bagaimana menangani pasien yang seperti ini, serba susah, serba repot, sulit buat saya. Mungkin kalau saya nggak sabar hati, saya nggak tahu ya seperti itu. Oke guys, itu aja vlog aku hari ini ya, mengenai curahan hatiku. Oke, bagi kalian mungkin yang mengalami nasib yang mirip sama saya ya, teman-temanku, yang khususnya bagi BMI ya, dimanapun berada, khususnya di Taiwan juga ya, yang merawat orang sakit, mungkin sedikit ada perdebatan dengan majikan seperti itu, boleh nanti langsung komentar di kolom komentar, kita saling sharing ya, siapa tahu mungkin kita sama gitu seperti itu ya. Boleh nanti kalian komentar di kolom komentar di video ini ya. Oke, seperti biasa mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan aku mohon maaf yang besar-besarnya, dan tetap aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur dan jangan lupa selalu tersenyum, smile. Dalam keadaan apapun harus selalu smile ya guys ya, supaya hati kita tetap bahagia dan tetap legowo. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog dan video-video favorite vlog yang lainnya. Bye bye. Jayo, semangat.
See you next time. Bye bye.